Emang kita kangen saat-saat seperti ini, kita bareng-bareng, ngobrol-ngobrol, bareng-bareng, dan alhamdulillah semua itu malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh keluarga besar KSM, ketua KSM, penasehat KSM, rekan-rekan anggota yang telah berkenan hadir pada malam hari ini dalam rangka musyawarah anggota kelima KSM. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kegiatan musyawarah anggota ini. Tentunya saya sangat menghargai dan menghormati kehadiran rekan-rekan semua dalam acara ini yang ingin berpartisipasi untuk kelanjutan kedepannya KSM ini, untuk kepengurusan periode selanjutnya. Dan saya mohon maaf jikalau dalam persiapan dan segala macam yang telah panitia kecil yang telah saya bentuk banyak kekurangan, yang tentunya ya pastilah banyak kekurangan, saya juga mengakuinya gitu. Mohon dibukakan pintu maaf masing-masing, karena terus terang tujuan kami sebagai panitia adalah untuk memajukan kembali KSM, untuk membangkitkan ya. Kalau membangkitkan terlalu bahasanya, karena kita kan terus yang dibilang Ustaz Rusli tadi, kita tetap ada kegiatan gitu kan, undangan dari Kapolsek dan sebagainya. Jadi bertujuan untuk memajukan KSM ke depannya, seperti itu aja. Ya. Kurang lebihnya itu aja mungkin dari saya. Terima kasih sebelumnya. Saya mau coba kita yel-yel KSM kita dulu. KSM siap siaga. KSM siap siaga. KSM siap siaga. KSM satu keluarga KSM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Maru yang telah menyampaikan sambutan atas nama keluarga. Perlu kami tambahkan hal-hal seperti tadilah yang tentunya selama ini kita harapkan, yang selama ini kita rindukan, dan selama ini juga hal itu tidak ada. Bukan tidak ada kegiatan, tidak iya seperti ini lagi. Ya karena kalau kita apel atau apa datang baris dengerin yang ngomong di depan udah habis itu 22 seharusnya memang sudah berakhir sejak Desember kemarin. Ya, dan sejak itu pun dari Januari kemarin kita sudah sering kumpul, kita sudah sering ngundang, ya, baik undang anggota maupun pengurus dan yang lainnya untuk membentuk acara ini. Bahkan panitianya saat awalnya bukan Bahrul, bukan ya. Tapi kan ada satu hal, kita jadi mundur. Ya ini pun di bulan ini kita paksakan, ya artinya supaya segera terbentuk pemimpin baru. Apalagi insya Allah tanggal 1 ya, KSM dapat undangan ke Monas dan Bayangkara dan langsung diundang oleh Kapolda, Kapolda Metro ya. Dan insya Allah kita bisa berangkat semua ya. Apalagi setelah ini kita punya pemimpin baru, tentu saja dengan semangat yang baru. Awalnya tadi Mbak Kamil sempat ya rada-rada merinding atau gimana gitu, ternyata pada hadir banyak ya. Kami berpikir paling ya yang hadir di karena
Ini juga luar biasa. Karena walaupun gimana juga, emang kita kangen saat-saat seperti ini. Kita bareng-bareng, ngobrol-ngobrol, bareng-bareng. Dan alhamdulillah semua itu malam hari ini bisa terjadi sudah. Waalaikumsalam. Hidup Pak Hasan. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Penasehat KSM Pak Nugraha, Pak Irwan. Yang saya hormati seluruh pengurus KSM, seluruh anggota. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih tetap diberikan nikmat yang sangat berharga, nikmat yang apalagi sehingga kita bisa tampil di ruangan. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat saudara serta kita para kalau saya melihat begini saya tuh baru senang banget. Bedanya apa? Panitia juga. Terus kita tahu di rumah apa ya? Jadi hari ini ya rencananya kita untuk memilih ketua yang baru ya, mudah-mudahan di antara kita ini ada yang mau jadi ketua ya. Nah, oleh karena itu ya di musyawarah ini supaya ketua yang lama selesai, maka kita harus membuat laporan pertanggungjawaban dahulu. Setuju nggak? Setuju. Ya, terima kasih. Masa Bakti 2019 ya, bab 1 pendahuluan ya umum. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, karena dengan rahmat dan hidayatnya kita dapat bersama-sama mengikuti musyawarah anggota KSM dengan sehat walafiat. Bahwa pelaksanaan musyawarah anggota sebagai tanda untuk mengakhiri masa jabatan pengurus keamanan Setia Mulia masa bakti tahun 2019-2022, dan oleh karena itu perlu dibuat laporan pertanggungjawaban pengurus kepada anggota yang diselenggarakan pada hari ini Jumat tanggal 23 Juni 2023. Di samping itu musyawarah anggota KSM dilaksanakan sebagai manifestasi dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KSM. Maksud dan tujuan. Laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan kewajiban pengurus dalam memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang telah diberikan sebagaimana dalam forum musyawarah anggota keempat pada tanggal 15 Mei 2020. 2020. Tujuan laporan pertanggungjawaban ini bertujuan sebagai bahan evaluasi dan kajian atas pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan, sehingga demikian dapat dilakukan penyempurnaan tugas-tugas di masa yang akan datang. Ruang lingkup laporan ini meliputi pelaksanaan tugas pada bidang-bidang meliputi organisasi, keanggotaan, operasi atau teknik keuangan, tata urut atau sistematika laporan,
Bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 mengenai kegiatan, bab 3 kesimpulan, bab 4 saran-saran, bab 5 penutup. Lampiran-lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban ini. Bab 2 kegiatan organisasi kepengurusan. Berdasarkan pengesahan pengurus organisasi Pokdar Kamtibmas KSM Kota Bekasi dengan surat keputusan Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota nomor skep 39/4/2020 tanggal 17 April 2020 dan surat keputusan Ketua Umum dan Ketua Dewan Pengawas Pertimbangan atau Wastim tanggal 28 Oktober 2020, maka susunan pengurus KSM Masa Bakti 2019-2020 sesuai dengan hasil musyawarah anggota tanggal 5 Mei 2020 dikukuhkan di Gedung SMK Bisnis dan Teknologi Bekasi, Jalan Cikuni Raya nomor 1, Kelurahan Jakamulya pada tanggal 28 Januari 2022. Susunan pengurus terlampir. Sekretariatan. Bahwa sekretariatan KSM untuk sementara waktu tetap di Jalan Barito RW 7 Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan telah dipergunakan untuk pelayanan dan berkumpul kepada anggota sebagaimana mestinya walaupun belum maksimal. 3. Kesadaran berorganisasi. Kesadaran anggota KSM masih ada segelintir menggulingkan kepengurusan, namun berkat kerjasama yang baik anggota, pengurus, wastim, dan penasehat ini tidak terjadi hingga masa akhir jabatan. Alhamdulillah. Semoga dengan adanya tantangan, hambatan keanggotaan kita sekarang ini menjadi kuat, baik kualitas maupun kuantitas. Operasi lapangan atau korlap. Dalam bidang operasi atau korlap di sini KSM telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Membantu memberikan informasi berkenaan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat pada instansi yang terkait. Ya, jadi kalau ada sesuatu kita sering langsung telepon, kalau ada kebakaran langsung ke pemadam kebakaran, kalau ada maling pasti ke Polsek. Kedua, menjaga keamanan ketertiban di lingkungan anggota, ya. Kemudian yang ketiga, membantu masyarakat sedang mengalami bencana, membantu patroli di wilayah dengan mengantisipasi tawuran yang terjadi di lingkungan anggota KSM, membantu pengamanan hari raya agama dan hari-hari besar nasional. Yang keenam, membantu Satgas COVID-19, ya, membagi-bagikan masker, mengingat masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan karena pada saat itu kita masih dalam ya keadaan COVID-19 ya. Jadi selama 2 tahun itu kita sebenarnya nggak bisa bergerak ya karena COVID. 7. Bersama 3 pilar TNI, Polri dan pemerintah ikut bersama dalam menciptakan kondisi keamanan yang kondusif. Bidang teknik atau peralatan dan perlengkapan. Bidang teknik merupakan sarana pendukung bidang-bidang lain. Karena itu dalam rangka membantu kelancaran komunikasi khususnya dalam bidang repeater, KSM telah membantu memperbaiki repeater sendiri dan telah dipasang di tempat yang dapat menjangkau lebih jauh. Pada saat ini ada kendala mengenai frekuensi radio yang kita gunakan. Dari tanggal 20 September 2022, frekuensi 149140, 164670 yang kita gunakan dilarang memancar oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Jakarta dengan nomor surat 02/Balmon .31 SP 03.03/0922.
karena tidak dilengkapi izin stasiun radio atau ISR. Jika kita tidak mengindahkan, maka kita akan diproses penegakan hukum. Oleh karena itu, kami mohon maaf belum dapat menyelesaikan permasalahan ini. Mudah-mudahan dengan adanya pengurus yang baru, permasalahan ini akan terselesaikan. Amin. Bidang kesekretariatan. KSM Masa Bakti 2019-2022 telah mengeluarkan surat satu bahwa dari laporan atau diikuti oleh KSM sudah semaksimal mungkin walaupun pandemi COVID-19 sedang melanda yang mengakibatkan pembatasan kegiatan-kegiatan, tidak dibolehkannya berkumpul dan lain-lain. Dua, bahwa pengurus Masa Bakti 2019-2022 sudah berusaha secara semaksimal mungkin. Namun demikian di sana sini masih kita menghadapi kondisi yang memprihatinkan. Tetapi berkat kerjasama dan rasa kebersamaan dari rekan-rekan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tiga, bahwa pengurus dapat memberikan pelayanan kepada anggota untuk mengurus atau memperpanjang KTA maupun dalam pelayanan jasa-jasa lain. Bab 4, saran-saran. 1. Semoga apa yang telah dilakukan pengurus Masa Bakti 2019-2022 sekarang ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan oleh pengurus yang akan datang. 2. Mudah-mudahan pengurus Masa Bakti yang akan datang dapat mengusahakan frekuensi radio KSM memancar kembali dan sekretariat yang permanen sehingga dapat menunjang kegiatan KSM lebih baik. 3. Melaksanakan perayaan HUT KSM walaupun sudah lewat waktunya. Iya, nggak apa-apa. 4. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi anggota dalam berbagai kegiatan atau event. Bab 4, penutup. Demikian laporan pertanggungjawaban pengurus KSM Masa Bakti 2019-2022 ini disampaikan dalam musyawarah anggota kelima ini untuk dapat dinilai, dievaluasi serta disempurnakan lagi. Kami menyadari bahwa apa yang dilakukan ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Namun demikian, sebagai manusia biasa tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkanlah kami atas nama pengurus Masa Bakti 2019-2022 mohon maaf atas segala kekurangan, dengan harapan segala kekurangan itu dapat diperbaiki dan ditingkatkan lagi guna kemajuan bersama. Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada 1. Penasehat KSM atas kerjasama dan bimbingannya selama kami menjalankan tugas. Yang kedua, Dewan Wastim KSM yang dengan segala perhatian, bantuan, dan waktu yang telah diberikan sehingga telah membantu kelancaran kegiatan-kegiatan selama ini. Ketiga, anggota pengurus Masa Bakti 2019-2022 yang telah melaksanakan tugas dan kewajiban serta seluruh rekan-rekan anggota KSM pada umumnya yang telah banyak membantu baik moral sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan roda organisasi sebagaimana mestinya. Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah membantu jalannya kegiatan organisasi KSM, dengan ini kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayatnya kepada kita semua. Terima kasih. 23 Juni 2023 Ketua Umum KSM Haji Agus Setiabudi SPD MPD ditandatangani. Nah, selanjutnya lampiran-lampiran, ya, itu ada lampiran kepengurusan, ya. Ada memang
lampiran pengurusan ada dua, karena yang pertama dari Polres, yang kedua memang langsung dari Ketua dan Bastim, ya, karena ada perubahan pada saat itu. Ya mungkin Bapak dan Ibu tahu lah, ya. Kemudian juga ada laporan keuangan, ya. Sebenarnya KSM itu, ya, kalau dilihat dari laporan keuangan itu negatif, ya, nggak positif. Nah, jadi nggak ada uang balah kita nombok, ya. Itu nanti kalau memang ada, nanti bendahara yang akan berbicara. Kemudian juga ada laporan, ya, kebetulan kan ada penjualan atribut, ya. Ini yang saya laporkan, ya. Kita kaos KSM itu kebetulan ternyata kita buat 100, ya. Kaos KSM ada 100, topi KSM ada 100 juga, ya, dibuat banyak. Nah, hasil penjualan, ya, hasil penjualan kita jual harga kaos itu 100.000, ya. Nah, yang terjual 68, walaupun sebenarnya ada juga yang saya kasih buat camat segala macam, udahlah saya nggak ceritain lah, anggap aja itu terjual, ya, walaupun saya yang nombokin, gitu ya. Saya ngasih camat, ngasih Bimas, Pol, segala macam, ya. Ya buat souvenir gitu loh. Kadang-kadang kan kita juga sama para pejabat supaya KSM dikenal, ya saya ngasih gitu ya. Nah itu tapi saya nggak anggap aja dari saya pribadi. Makanya yang terjual di sini ada 68 buah, ya. Kalau dikalikan 100 berarti 6.800.000. Kemudian topi ada 60, ya. Topi itu 60.000 kali 82, jadi 4.920. Maka, ya, terkumpul 11.720. Wah, gede ya. Namun di sini Bapak dan Ibu ketahui bahwa harga pokok penjualan, ya, harga kaos itu 90.000, ya. Harga kaos 90.000, topi itu 50.000. Nah, maka dari harga pokok, ya, dari harga pokok kalau 90.000 kali 100 maka 9 juta. Kemudian juga topinya kalau 50.000 kali 100 berarti 5 juta. Nah, maka jumlah harga pokok adalah 14 juta. Penjualan dan harga pokok kalau kita gabungkan harusnya lebih banyak penjualan kalau kita mau untuk, namun faktanya di lapangan kita masih rugi atas penjualan sebesar 2.280.000. Nah, dengan catatan di sini kita masih ada persediaan, ya, ada kaos masih ada 32 buah. Topi KSM masih ada 18 buah. Maka kalau kita totalkan dari harga pokok, maka masih ada di situ stok 3.780.000, ya. Jadi stok masih ada 3.800.000. Tapi di sini kita ada kerugian 2.280.000. Coba nanti silakan diamati. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan, kita 2 kali mengadakan ulang tahun, ya. Di situ ada anggarannya sudah dibuat, ya. Kemudian untuk juga lampirannya ada kegiatan-kegiatan. Memang di sini saya nggak maksimal, ya, karena waktu, ya, karena waktu kepepet, ya. Ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sini. Memang saya buat cuma baru 1 tahun, ya. Itu diterima oleh
declare bahwa ketua tidak benar. Ya, silakan untuk ininya ketua menyerahkan kepada ketua panitia penyerahan laporan pertanggungjawaban. Tapi belum komplit itu ya Pak. Apa Pak? Iya, pertanggungjawaban. Ya, akan dibacakannya RPJ dari pengurusan Semakti 2019. Maka dinyatakan kelas divisioner. Ya, sama-sama kita saksikan dengan dibacakannya LPJ dan diserahkan kepada pimpinan sidang ketua panitia, maka saat ini juga kepengurusan masa bakti 2019-2022 telah berakhir. Ya, dengan demikian, apakah laporan pertanggungjawaban tadi bisa diterima? Terima. Alhamdulillah bisa diterima. Dan dengan demikian berarti malam hari ini kita nggak ada pengurus lama. Ya, karena ketua, pengurus baru semuanya udah berakhir. Malam hari ini kita nyari ketua baru, pengurus baru. Oleh karena itu, untuk menyempurnakannya, kami mohon kepada Bapak Penasehat untuk memberikan nasihatlah kepada kita semua ya, pada Bapak Haji. Sampai Haji Irwan ya? Haji Irwan, kami persilakan memberikan nasihat buat calon ketua baru dan juga calon pengurus baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. KSM? Siap! KSM? Siap! KSM? Siap! KSM? Satu keluarga KSM. Tepuk tangan. Sebelum saya menyampaikan kata-kata yang sedikit, saya mau coba bacakan apa yang ini nanti akan saya harap bisa diterima sama teman-teman anggota KSM. Dimana ini bukan lagi soal yel, ini bukan lagi soal siapa ketua, siapa pengurus, siapa penasehat, siapa wasit, bukan. Tapi ini lebih kepada janji kita kepada diri kita untuk organisasi kita. Saya rasa itu perlu saat ini dan harus ditanamkan di hati sanubari teman-teman semuanya, dan ini menjadi jati diri kita. Nanti ini saya share ke grup, nanti ini tolong dihafalkan, dihafalkan untuk nanti akan dibacakan setiap pertemuan. Saya bacakan ya. Bisa berdiri? Bisa. Diikuti kata-kata saya. Ikrar KSM. Ikrar KSM. Dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami keamanan setia mulia. Dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami keamanan setia mulia. Satu. Siap siaga menjadikan Pancasila sebagai pondasi organisasi. Dan menjaga persatuan serta mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dua. Siap siaga menjunjung tinggi supremasi hukum. Di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tiga. Siap siaga menjaga nama baik organisasi. Meningkatkan soliditas dan menjadi komponen masyarakat yang dinamis.
serta cinta damai demi keutuhan organisasi. serta cinta damai demi keutuhan organisasi. Itu 3 ikrar itu saya harap itu nanti dihafalkan teman-teman, karena itu akan menjadi jati diri kita ke depan. Ya. Oke, silakan duduk kembali teman-teman. Duduk. Dan semua ada rekan-rekan semuanya. Saya tidak akan berpanjang kata. Saya hanya pesan sama teman-teman semuanya bahwa hargai apa yang seharusnya dihargai, hormati apa yang seharusnya dihormati. Karena tanpa itu semua, seorang pemimpin, seorang anggota itu tidak layak menjadi manusia yang utuh. Ini saya tidak bicara kepada utuhan kepada ketuhanan, tapi kepada jati diri kita sebagai anggota KSM. Di luar betul-betul aja masuk dalam sini apa? Jadi harapan saya adalah manfaatkan malam ini sebaik-baiknya, karena terus terang saya udah lama nunggu kayak gini, udah lama, udah pengen banget gitu temuan kayak begini, udah lama. Kenapa? Kangen. Nah, walaupun saya nggak kelihatan di lapangan bukan berarti. Ya, jadi itu manfaatkan malam ini sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan kepengurusan yang baik. Masuk ah. Emang panas. Hah? Ke pos Oh, no jam no. pulang sama siapa? Hah? Pulang sama siapa? Pulang. Iya mau ke pos dulu, oh sana mau jemput. Kan ada si Aji. Balik lagi. Nah, ntar siapa yang anu ini tuh? Kenapa? Karena rasa. Sekarang kalau kita bicara pendiri, jangan mengatakan atau saya bangun rumah anggap itu untuk diisi sama teman-teman semuanya. Apa pendiri juga yang harus benar-benar rumah? Apa pendiri juga yang harus menjaga itu? Apa rumah itu? Enggak kan? Yang harus menjaga dan merawat rumah itu siapa? Yang menempati anggota. Jadi ada atau tidak ada yang pendiri, terlibat atau tidak terlibatnya pendiri dalam suatu kegiatan organisasi bukan lagi menjadi halangan untuk teman-teman berkarya, teman-teman aktif, teman-teman beraktivitas atas nama. Kami ucapkan selaku penasehat KSM. Selanjutnya kita menuju acara puncak. Tadi belum apa terima. Ya. Acara puncak adalah pemilihan ketua KSM. Selama ini kita sudah berjalan dari bulan Januari loh. Dari bulan Januari kita sudah berjalan, yang jalan waktu itu KSM 8, Pak Harun. Ya sambil jalan sambil kampanye, nanya sama yang roman-romana rada berkualitas. Belum ada jadi ketua KSM. Udah. Oh. Jalan lagi. Yang ketua KSM. Dan itu berjalan selama 6 bulan. Dari Januari sampai ini Juni. Ya. Sampai terakhir kita mendapatkan yang mau, ya, ada yang mau untuk kembali menghidupkan kembali, meriahkan kembali, membangkitkan kembali daripada KSM ke depannya. Ada, yaitu mantan ketua Bapak Sidik. Tak dulu. Karena waktu itu saya mendapat laporan juga dari Pak Harun. Nah, dia saya ketemu ada Mas Sidik. Mudah-mudahan untuk beliau hadir. Nah, tapi nanti tepuk tangan ya. Kalau memang calon ada lebih dari 1, 2,
atau 3 kita tanding. Iya. Ya, kita pemilihan. Ya, betul. Sementara sampai hari ini calon cuma 1. Pak Sidik. Pak Sidik. Enggak. Nah, ya Pak Jiran, sekarang Pak Jiran. Tadi saya dengar segelintir kan Ya. pengurus 2016-2022 kan demisioner ya. Ya. Bang Ruti sebagai apa waktu itu? Saya. Iya. Kasih 3. Waktu udah demisioner. Iya. Udah saya panitia atau di formatur. Jadi Bang Ruti sama ini udah demisioner. Iya. Jadi diserahkan kepada formatur atau ke panitia. Bang Harul harus pimpin. Iya. Oh gitu ya. Ya. Oke, makasih ya. Dialihkan kembali. Oleh karena itu mix saya berikan kepada Bapak Pak Harun. Silakan. Pindah, Mang. Pindah. Ya, siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita sudah menyaksikan tadi proses dari awal sampai akhir dan Iya, bayangan itu tetap. berdiri Pak. Jadi pimpinan sidang itu minimal 3 orang. Iya, bayangan. Bayamin. Udah kameranya diganti. Oke, Pak Indra.